Nah guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Begitu juga situasi gambaran terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kali ini guys, saya tidak memiliki judul yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu cerita terhadap setiap kartu yang saya ambil nanti secara acak. Cerita apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu? Apakah cerita tersebut mengarah terhadap hal yang positif atau memang mengarah terhadap hal yang negatif? Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu informasi dan cerita yang bersifat positif atau memang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara dan seakan-akan mengisyaratkan terhadap kondisi baik secara perasaan, baik secara pemikiran, baik secara batin, sedang berusaha untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. The Emperor, seseorang yang ingin sekali mengubah situasi keadaan tersebut menjadi lebih baik. Sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu, yang dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, dan sisi batin yang kamu miliki, saya pun
ingin bertanya terhadap diri kamu. Bagaimana untuk saat ini posisi keuangan yang kamu miliki? Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini masih ada seseorang yang memperlakukan diri kamu di luar dari ekspektasi kamu? Pertanyaan ketiga, apakah untuk saat ini diri kamu berusaha untuk mengembalikan sisi kestabilan kamu seperti semula? Ketiga pertanyaan yang saya lontarkan terhadap diri kamu, Wak Geng, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Karena ketika diri kamu memberikan jawaban ataupun tidak memberikan jawaban, seakan-akan koneksi energi yang kamu berikan terhadap diri saya ingin berbicara dan ingin menunjukkan bahwasannya posisi diri kamu untuk saat ini benar-benar sedang kacau. Benar-benar sedang kacau, terutama letaknya di dalam perasaan dan letaknya terhadap posisi keuangan kamu. Bukan hanya situasi kekacauan yang kamu rasakan, tetapi ada satu energi yang benar-benar membuat batin kamu tertekan dan tersiksa. The Emperor. Seseorang masih berkuasa terhadap diri kamu. Ketika seseorang ini masih berkuasa terhadap diri kamu, kamu hanya bisa merenungi, kamu hanya bisa meratapi, padahal diri kamu menyadari perlakuan dari seseorang tersebut tidak memberikan diri kamu kebahagiaan. Kamu menyadari hal tersebut, tetapi kenapa diri kamu tidak mengubah situasi tersebut agar kesedihan tersebut bisa hilang? Kamu menyadari situasi yang saat ini kamu jalankan itu hanya situasi kehancuran, situasi kesedihan. The Emperor, Pak Geng. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur api yang melambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Sagittariusnya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja untuk saat ini kamu mengharapkan suatu perubahan atau diri kamu mengharapkan suatu bantuan dari orang lain. Yang dimana ketika diri kamu mengharapkan hal tersebut, karena memang kamu tidak tahu harus berbuat apa, dan kamu tidak tahu siapa yang menjadi teman dan siapa yang menjadi musuh. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Leonya, kenapa lagi-lagi diri kamu selalu memberikan kenyamanan terhadap orang lain, dan kenapa lagi-lagi diri kamu selalu memprioritaskan orang lain? Mungkin secara mulut kamu bisa membohongi, tetapi secara pemikiran dan secara perasaan kamu tidak bisa membohongi, Wageng. Mungkin diri kamu memberikan komentar terhadap diri saya, "Iya kak, saya akan melupakan. Iya kak, saya akan menghilangkan kenangan tersebut. Iya kak, saya akan
fokus untuk kehidupan ke depannya. Tetapi perasaan kamu belum menggambarkan komentar yang kamu berikan terhadap diri saya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Bisa saja diri kamu belum mampu untuk menghilangkan hal tersebut karena memang ada kenangan yang menempel di memori kepala kamu. Kenangan itulah yang benar-benar mengarahkan diri kamu tidak mampu untuk mengubah situasi tersebut. Padahal, kalau diri kamu bisa menghilangkan kenangan tersebut, apakah kenangan manis atau kenangan pahit, kalau kamu mampu untuk menghilangkan kenangan tersebut, The Emperor ini akan berbicara terbalik terhadap diri kamu. Kamu akan mendapatkan yang namanya kestabilan. Kamu akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Kamu akan mendapatkan kenyamanan. Coba sekali-sekali berbicara menurut hati kamu. Jangan berbicara menurut pemikiran kamu, walaupun terkadang saya berbicara memakai logika daripada perasaan. Berbicara menurut hati nurani kamu. Kalau memang diri kamu ingin melupakan, fokuskan terhadap pemikiran kamu. Itu yang saya inginkan dari diri kamu, Wak Geng. Tujuan saya memberikan informasi terhadap diri kamu bukan menyalahkan diri kamu dan bukan menyudutkan manusia yang telah mengabaikan diri kamu. Tujuan saya cuma satu, agar diri kamu bisa bangkit dan menghapus kesedihan yang kamu keluarkan melalui kedua mata kamu. Itu dia, Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dan mengabaikan diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk saat ini situasi energi yang dia miliki masih terkoneksi sangat kuat terhadap diri kamu. Di mana koneksi tersebut dia hanya bisa memantau diri kamu dari jarak jauh. Dia hanya bisa melihat diri kamu dari jarak jauh dengan rasa kesedihan. Dia sebenarnya ingin kembali, tetapi ada satu faktor yang memberikan diri dia tidak mampu kembali terhadap diri kamu. Apakah situasi energi di ruang circle kamu yang tidak menginginkan diri dia kembali, atau memang bisa saja energi di ruang circle dia yang tidak menyetujui diri dia kembali terhadap diri kamu. Ada sisi penghambatnya, Wak Geng, yang saya rasakan untuk saat ini. Di sisi lain, kalau saya masih mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, kemunculan kartu The Emperor ini bisa saja saya kategorikan karakter manusia tersebut sangat keras kepala, arogan, dan ingin menang sendiri, tidak mau disalahkan dan tidak mau mengakui kesalahan yang pernah dia perbuat terhadap diri kamu. Ini dia, Wak Geng. Ketika diri kamu tidak mau berkomunikasi terhadap diri dia, dia merasa hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang teramat besar. The Emperor, kartu untuk pertama kali yang saya pegang. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance.
Di mana kemunculan kartu The Temperance, kartu kedua ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu untuk saat ini, hanya satu yang kamu inginkan. Hanya satu yang kamu harapkan di dalam situasi kehidupan kamu. Keseimbangan hidup. Kamu mengharapkan yang namanya keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup ini bisa saja berkaitan terhadap keuangan, perasaan, pekerjaan, bisnis. Seimbang. Akan tetapi kenyataannya berbeda. Akan tetapi kenyataannya di luar dari ekspektasi kamu. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu kedua ini sebenarnya dia menunggu perputaran waktu agar perputaran waktu itu bisa membawa diri dia kembali terhadap diri kamu dan kamu mampu memberikan kesempatan kedua terhadap diri dia. Dia menunggu kapan diri kamu membuka suatu komunikasi yang kamu tutup. Karena memang perasaan dia masih sama seperti di masa lalu. Tetapi kesalahan yang dia perbuat yang menjadi sisi penghambat tersebut. Kamu masih menyimpan kesalahan yang dia perbuat, diri dia beranggapan kesalahan itu menjadi sisi penghambat untuk kembalinya diri dia terhadap diri kamu. Kedua kartu yang saya pegang ini sama-sama berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap kondisi seseorang yang dimana kondisi seseorang tersebut ingin merefresh pemikiran dia. Ingin menerima suatu ketenangan secara batin. Karena yang saya lihat, seseorang yang saya katakan untuk saat ini bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Karena diri kamu sudah terlalu capek. Diri kamu sudah terlalu jenuh. Dan diri kamu selalu berpikiran, kenapa diri saya yang selalu seperti ini? Dia yang melakukan kelicikan, dia yang mengabaikan saya, tetapi diri dia santai saja. Tetapi diri dia bahagia. Kamu berpikiran seperti itu untuk saat ini. The Empress. Wah, geng. The Emperor dengan The Empress. Sebenarnya kalau dari posisi energi kamu, apalagi dari perasaan kamu masih mengharapkan diri dia sebenarnya yang saya lihat. Dan kamu masih menunggu diri dia kembali. Tetapi ada sifat ego yang kamu simpan. Enak saja setelah menyakiti diri saya, pergi mengabaikan diri saya, dan meninggalkan beban, tiba-tiba datang. Kamu pasti seperti itu. Kalau saya mengarah terhadap energi manusia tersebut dengan kemunculan kartu The Empress ini, wah geng,
Dia beranggapan diri kamu itu malaikat di dalam kehidupannya. Karena di saat diri dia terpuruk, kamu hadir sebagai superhero-nya untuk membantu. Di saat diri dia sedih, kamu hadir untuk menghapus kesedihan tersebut. Di saat diri dia tidak memiliki kestabilan di dalam keuangan, kamu superhero dia, membantu diri dia. Walaupun diri kamu tidak tahu kemana arah tujuannya, diri kamu membantu keuangan dia. Apakah diliciki atau dimanfaatkan, kamu tidak tahu. Setidaknya hati kamu terlalu baik untuk memberikan bantuan terhadap diri dia. The Empress, Wak Geng. Seseorang yang sangat baik, padahal hati dan batinnya menjerit. Itu ya kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Strength. Muncul kartu Strength. Kartu pertama api. Kartu ketiga unsur api. Kartu keempat unsur api. Lagi-lagi yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan ini, yang akan saya katakan ini, benar adanya atau tidak. Itu tergantung bagaimana diri kamu menyikapinya. Saya hanya minta tolong terhadap diri kamu. Hanya minta tolong, bedakan ucapan yang keluar dari mulut kamu dan ucapan yang berada di dalam hati kamu. Karena yang saya lihat, apa yang keluar dari mulut kamu itu tidak menggambarkan situasi perasaan kamu. 1000 kali kamu mengatakan ingin melupakan, 1000 kali perasaan kamu, koneksi tersebut masih kuat. Strength, kekuatan. Kalau saya mengaitkan terhadap kemunculan kartu The Emperor dengan The Empress. Di tengah-tengahnya strength. Masih kuat koneksi tersebut. Ibaratnya diri kamu dengan diri dia. Seberusaha apapun untuk merusak hubungan tersebut, itu akan kembali dan akan terjalin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang hubungan itu berupa hubungan karma. Pergi, kembali, diabaikan, datang, rusak, diperbaiki. Seperti itu saja, berputar-putar. Saya ingin bertanya, apakah posisinya diri kamu sudah ditinggalkan, tetapi diri dia ada berkomunikasi terhadap diri kamu? Saya ingin bertanya, kalau memang ada, itulah yang saya kategorikan sebagai hubungan karma. Itu dia, Wak Geng. Secara perasaan memang terkoneksi, tetapi secara pemikiran sama-sama egois. Sama-sama egois. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan, fokus dengan kata The Hermit, seakan-akan kata The Hermit ini memberikan situasi kewaspadaan, kekhawatiran, dan ketakutan baik dari posisi energi kamu dan baik terhadap posisi energi diri dia. Kalau saya mengambil satu contoh saja dan menarik dari situasi atau perkataan ketakutan, mungkin diri kamu merasa apabila diri dia kembali terhadap diri kamu, di saat diri kamu sudah berani untuk bangkit dan mendapatkan kestabilan, kamu merasa takut
dengan diri dia kembali. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya dan mengarah terhadap manusia sebiji itu, lagi-lagi situasi energi yang dia miliki sedang kacau. Ada satu permasalahan yang sedang dia hadapi untuk saat ini, yang dimana permasalahan itu menimbulkan ketakutan yang sangat mendalam. Dan dia tidak mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut di luar dari perasaan yang terkoneksi terhadap diri kamu. The Hermit. Bukan hanya permasalahan yang saya lihat untuk saat ini. Situasi yang benar-benar membuat kondisi dia tidak nyaman dan membuat keadaan fisik dia sedang sakit. Saya tidak tahu kenapa di awal bulan ini sampai saat ini selalu muncul kata penyakit. Apakah itu karma yang sedang dia nikmati atau memang yang sedang dia jalani? Kita lihat kartu berikutnya. Wow, muncul kartu The Chariot. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kemunculan kartu The Chariot ini memiliki dua arti. Arti pertama, seseorang yang harus mampu mengubah situasi kesedihan tersebut menjadi situasi kebahagiaan. Apabila diri dia tidak mampu dan tidak mau mengambil satu keputusan, dia akan berada di dalam lubang tersebut. Seseorang yang saya kategorikan ini bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Kalau kamu tetap berada di dalam satu lubang, yang dimana lubang tersebut kepedihan dan tidak mampu untuk mengubahnya, saya yakin kamu akan menggali dan tidak mau menutup tersebut. Kalau saya mengarah terhadap manusia sebiji itu, kemunculan kartu The Chariot ini, Wak Geng, sama halnya seperti munculnya kartu The Hermit. Ketakutan terhadap satu permasalahan yang membuat diri dia bertengkar terhadap pihak lain. Karena manusia ini benar-benar sangat licik, manis di muka, mengambil keuntungan dari setiap pihak. Segala cara dia lakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang ingin dia rasakan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Kemunculan kartu Nine of Swords, kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi kartunya. Karena saya sudah terlalu bosan untuk mengingatkan diri kamu dan berbicara terhadap diri kamu, lepaskan situasi tersebut. Apa salahnya diri kamu untuk melepaskannya? Ini Jawa Geng. Kalau kamu terus-menerusan berada di dalam lubang yang saya katakan tadi, ini kartu ini pantas untuk kamu dapatkan. Kalau kamu tidak mau menutup lubang tersebut, ini Jawa Geng. Kalau saya mengarah terhadap manusia sebiji itu, kemunculan kartu yang saya pegang ini, pertengkaran yang sedang dia hadapi, itu ibaratnya timer. Tinggal menunggu kapan meledaknya. Timer, menunggu timer. Boom. Mungkin dalam waktu dekat ini atau untuk kedepannya akan hancur secara perlahan-lahan. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. 9 pedang. Pedang. 7 pedang.
Kartu terakhir yang keluar. Wow. Kalau saya mengangkat kartu The Emperor ini akan meminta bantuan terhadap diri kamu. Tetapi ketika diri dia meminta dan membuat suatu komunikasi terhadap diri kamu, kamu harus lebih waspada, ya Wak geng. Karena memang itu komunikasi yang bersifat licik. Bersifat licik karena memang kondisinya diri dia sedang dihadapkan di dalam pertengkaran yang membuat diri dia ketakutan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut, kalau kamu terus-menerusan mengingat dan mengenang situasi di masa lalu dan tidak mau mengubah situasi tersebut, kamu akan berada di dalam kesedihan. Dan posisi energi manusia tersebut untuk saat ini sedang ketakutan. Oke Wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.